Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Ivan Christopher dengan NPM 2008101086 akan mempresentasikan mengenai proposal penawaran software yaitu software parkir online. Ini adalah halaman covernya dan nama PT-nya adalah PT Ikris Development. Ikris sendiri diambil dari nama saya yaitu Ivan Christopher dan beralamatkan di sini dan emailnya adalah ini. Dan di pertama sini ada kata pengantar yang berisikan mengenai puji syukur karena penulis dapat menyelesaikan proposal ini tanpa suatu halangan. Dan di sini ada Sidoarjo 11 Maret ketika pembuatan proposal ini, dan di sini sudah ada stempel dan nama saya, nanti tinggal bertanda tangan. Dan sini ada daftar isi, yaitu ada kata pengantar, daftar isi, sampai daftar pustaka. Dan di sini bab 1 pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang. Latar belakangnya yaitu pada era globalisasi, saat ini teknologi sudah menjadi suatu hal yang tidak asing di sekitar kita. Semua hal yang terjadi di sekitar kita kebanyakan sudah menggunakan teknologi yang semakin berkembang dari tahun ke tahun, terkecuali dalam hal bisnis ataupun kewirausahaan. Semua elemen yang ada dalam masyarakat seperti perusahaan, pemerintahan, organisasi, yayasan, bahkan lembaga pendidikan pun sudah menggunakan teknologi. Teknologi yang digunakan ini beragam, ada teknologi aplikasi yang berbasis web, maupun aplikasi yang berbasis mobile ataupun desktop. Nah, pada era saat ini, dalam melakukan perdagangan ataupun bisnis, seorang penjual tidak perlu lagi menemui calon pembeli secara langsung. Hal tersebut dikarenakan sudah ada teknologi yang dapat memfasilitasi jual beli tersebut. Bahkan perdagangan atau bisnis dengan cara yang seperti itu dapat membuahkan hasil yang memuaskan seperti yang terjadi pada saat ini. Banyak penjual yang mengalami kesuksesan dengan adanya perkembangan teknologi aplikasi untuk jual beli. Beberapa aplikasi untuk melakukan jual beli ya seperti yang kita tahu adalah Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Selain itu, kebutuhan aplikasi sudah menjadi suatu kebutuhan pokok yang seharusnya ada di setiap perusahaan. Dengan adanya aplikasi, perusahaan dapat dengan mudah untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, adanya aplikasi, dan itu dengan adanya suatu aplikasi, perusahaan jadi lebih memiliki keuntungan yang lebih besar, terutama dalam mencari calon investor ataupun pelanggan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki aplikasi itu akan memiliki benefit tersendiri dalam bersaing antara kompetitor perusahaan, serta perusahaan tersebut akan terlihat lebih profesional dibanding perusahaan yang lain. Oleh karena itulah, kami PT Ikris Development yang bergerak pada bidang pengembangan software dan IT menawarkan sebuah bentuk kerjasama kepada perusahaan yang bersangkutan. Kerjasama yang dimaksud ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak dari developer sendiri dan pihak yang bersangkutan. Kerjasama tersebut bisa melalui media aplikasi dalam mempromosikan bisnis yang sedang Bapak atau Ibu jalankan. Bersama dengan yang bersangkutan, kami akan mencoba untuk membuat suatu aplikasi menggunakan gambaran yang diberikan dari Bapak atau Ibu. Dengan adanya aplikasi ini, besar harapan kami sebagai developer agar bisnis yang sedang Bapak atau Ibu jalankan dapat berkembang dengan pesat. Tujuan tujuan dari software yang sedang kami kembangkan yaitu parkir online adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu masyarakat dalam mencari tempat parkir. Yang kedua, menyediakan layanan pesan parkir yang efisien. Dan yang terakhir, menghindari kontak fisik secara langsung guna mencegah penyebaran COVID-19. Ini ada manfaat. Manfaat dari pembuatan software parkir online ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu pengelola jasa parkir dalam menyimpan data. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat tentang kesediaan lahan parkir. Dan kita masuk kepada bab 2 pembahasan software parkir online. Perangkat lunak atau software Roger S. Freshman adalah suatu perintah program yang terdapat di dalam sebuah komputer. Ketika dieksekusi oleh usernya akan memberikan sejumlah fungsi sekaligus menampilkan informasi yang diinginkan oleh usernya. Begitu pula dengan software yang kami kembangkan. Software yang kami kembangkan ini nantinya dapat dengan mudah didapatkan pengguna melalui Play Store dan langsung digunakan oleh pengguna. Nantinya pengguna dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk mencari tempat parkir dan dapat melakukan pembayaran secara digital. Sesuai gambaran di atas, dapat lihat bahwa dengan adanya software tersebut, perusahaan akan diuntungkan karena dapat mengurangi tenaga kerja untuk pembayaran parkir. Selain itu, para pengguna juga dimudahkan dalam melakukan pencarian parkir karena bisa membooking melalui aplikasi. Aplikasi ini juga dapat melihat ketersediaan parkir di area sekitar pengguna. Penggunaan aplikasi parkir online ini nantinya didukung oleh beberapa dompet digital yang ada, seperti Dana, OVO, dan GoPay. Dengan adanya beragam pilihan dompet digital, diharapkan pengguna dapat lebih mudah dalam melakukan pembayaran parkir melalui parkiran online.
Selain itu, pembayaran digital seperti ini juga dapat menghindari kontak langsung apalagi di masa pandemi saat ini. Pada aplikasi parkir online juga dilengkapi dengan fitur parkiran terdekat. Sesuai dengan namanya, fitur ini memanfaatkan global positioning system pengguna untuk mencari lokasi parkiran terdaftar yang terdekat dengan pengguna. Selain menampilkan lokasi parkiran terdekat, dalam fitur ini juga menunjukkan harga atau biaya parkir di lokasi tersebut, sehingga pengguna tidak perlu khawatir akan biaya parkir yang tidak terjangkau. Di aplikasi ini nantinya juga terdapat voucher cashback yang dapat digunakan. Tujuan dari adanya voucher ini adalah untuk mempromosikan aplikasi ini agar pengguna mau menggunakannya. Selain itu, pengguna juga dapat mengundang teman ataupun kerabat mereka untuk menggunakan aplikasi ini. Di sini tahapan pelaksanaan yaitu SDLC, kami menggunakan metode waterfall, mulai dari yang pertama pengumpulan data hingga nanti yang terakhir yaitu pemeliharaan dan update. Pada tahapan pengumpulan data ini kami akan melakukan wawancara mengenai kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam sistem nantinya. Akhirnya setelah kita mengumpulkan data, tahap kedua adalah analisis data. Dari data yang sudah diinput tadi, data tersebut akan dianalisis dan dievaluasi. Pada tahap ini diperlukan analisis masalah yang lebih mendalam mengenai sistem yang akan dibuat. Selain itu, mungkin saja akan dilakukan studi kelayakan mengenai software ini. Selanjutnya ada tahap desain sistem. Pada tahapan ini dimulailah desain dari sistem yang akan dibuat. Hal yang pertama yang dilakukan adalah menunjukkan prototipe dari sistem yang akan dibuat. Pembuatan prototipe ini bisa menggunakan aplikasi mockup yang tersedia di internet atau mendesain UI atau UX-nya yang ditampilkan. Selanjutnya adalah tahap implementasi sistem atau development. Pada tahapan ini dimulailah pengkodean dari sistem yang dibuat. Tahap ini bisa dibilang merupakan tahapan yang paling lama dari sekian tahapan yang ada. Hal tersebut dikarenakan dalam melakukan pengkodean diperlukan ketelitian. Selanjutnya ada tahap testing. Tahap ini diperlukan agar dapat diketahui apakah sistem yang dibuat itu sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh klien atau sesuai dengan fungsi yang diinginkan oleh klien. Dalam testing ini diharapkan bahwa aplikasi tersebut itu sudah tidak ada cacat, error, ataupun bug. Selanjutnya ada tahap rilis. Setelah sistem berjalan dengan lancar, sudah dites, tidak ada error ataupun bug, barulah sistem ini dapat diimplementasikan secara nyata melalui memasukkan aplikasi atau publish aplikasi ke Play Store. Yang terakhir adalah tahap pemeliharaan dan update. Sebuah sistem tentu memerlukan maintenance atau pemeliharaan yang secara berkala untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan. Selain itu, sistem pastinya akan berkembang dari waktu ke waktu. Dan sini ada jadwal pelaksanaan kegiatan, sini membutuhkan 2 bulan, yaitu bulan pertama, minggu pertama, pengumpulan data, habis itu bulan pertama, minggu kedua, analisis, kemudian bulan pertama, minggu ketiga itu ada tahap desain, kemudian untuk tahap implementasi sistem atau development itu memerlukan 2 minggu, yaitu pada minggu terakhir pada bulan pertama dan minggu pertama pada bulan kedua. Kemudian untuk tahap testing menggunakan minggu kedua dari bulan kedua, kemudian untuk tahap rilis menggunakan minggu ketiga, dan seterusnya. Ini adalah perincian dana yang dibutuhkan, yaitu ada biaya pemrograman yaitu 10 juta, kemudian biaya desain UI-nya 5 juta, dan untuk biaya upload di Play Store itu kalau misalnya pertama kali upload memerlukan biaya yaitu sebesar $25 atau sekitar 360.000. Dan biaya promosi ini ada 1 juta, dan biaya aplikasi ini selama 3 bulan. Per bulannya yaitu 500.000. Dan totalnya 17.860. Ini adalah gambaran tampilan aplikasi yang sudah kami buat. Tampilan home-nya seperti ini. Mungkin cukup sekian untuk presentasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.